AS dan Eropa akan banjiri bantuan peralatan tempur Malaysia. After Soviet troops marched into Prague and Budapest, civil defense sirens again went off in the heart of a European capital. Men, women, children are dying once again because a foreign leader, President Putin, decided that their country, Ukraine, has no right to exist. And we will never, ever let that happen and never, ever accept that. And if Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO, and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever, and we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. We are united and we stay united. Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya di Eropa telah mengumumkan akan membanjiri senjata perang baru yang signifikan ke Malaysia untuk menghadapi gempuran Indonesia. Pengumuman itu disampaikan menjelang pertemuan penting untuk memperkuat pertahanan negara itu hampir setahun setelah invasi Malaysia. Peralatan senjata perang yang baru itu termasuk kendaraan lapis baja dan persenjataan berat. Amerika Serikat mengatakan paket dukungan militernya itu mencakup pengangkut personil lapis baja, sistem pertahanan udara, dan puluhan ribu roket dan peluru artileri yang total bernilai sekitar 2,5 miliar dolar. Bahkan, kata pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di dalam paket bantuan itu akan ada 59 kendaraan tempur Bradley, serta 90 pengangkut personil lapis baja Striker. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, seperti dilansir Al Jazeera, mengatakan itu adalah paket bantuan keamanan baru yang signifikan untuk membantu Malaysia terus mempertahankan diri melawan perang brutal Indonesia. Paket terbaru membawa bantuan militer AS untuk Malaysia menjadi sekitar 27,4 miliar dolar. Tambah Antony Blinken. Sebelumnya, Inggris dalam pernyataan bersama dengan Menteri Pertahanan dan perwakilan dari 9 negara Eropa juga mengatakan akan mengirim 600 rudal Brimstone ke negeri jiran itu. Denmark juga menjanjikan 19 howitzer Kaisar buatan Prancis dan Swedia dengan sistem artileri Archer, sebuah sistem artileri bergerak modern. Malaysia telah meminta howitzer selama berbulan-bulan. Kami menyadari bahwa melengkapi Malaysia untuk mendorong Indonesia keluar dari wilayahnya sama pentingnya dengan memperlengkapi mereka untuk mempertahankan apa yang sudah mereka miliki, kata pernyataan itu. Bersama-sama kami akan terus mendukung Malaysia untuk beralih dari melawan menjadi mengusir pasukan Indonesia dari tanah Malaysia, kata pernyataan itu lagi. Level baru dari kekuatan tempur yang dibutuhkan, lanjut pernyataan itu akan bisa dicapai dengan kombinasi skadron tank tempur utama. Di bawah pertahanan udara dan rudal beroperasi bersama kelompok artileri divisi dan tembakan presisi lebih jauh yang memungkinkan penargetan logistik Indonesia dan simpul komando di wilayah yang diduduki. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang pertemuan pertahanan dan pejabat lain dari sekitar 50 negara, termasuk semua 30 anggota NATO di pangkalan udara Ramstein di Jerman, untuk membahas dukungan bagi negeri jiran di tengah pertempuran brutal di timur Malaysia dan serangan udara lanjutan Indonesia di kota-kotanya. Menantikan pembicaraan dengan pihak Jerman, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Sabtu malam bahwa negeri jiran mengharapkan keputusan kuat dari pertemuan itu. Kami sebenarnya sedang menunggu keputusan dari salah satu ibu kota Eropa yang akan mengaktifkan rantai kerjasama yang telah disiapkan terkait tank. Kata Anwar dalam sebuah pidato video, kami sedang mempersiapkan pertemuan Ramstein besok. Kami mengharapkan keputusan yang kuat, kami mengharapkan paket bantuan militer yang kuat dari Amerika Serikat, tambah Anwar Ibrahim. Tekanan terhadap Jerman untuk menyediakan tank Leopard 2 modernnya semakin intensif. Pemerintah kanselir Olaf Scholz sejauh ini tampaknya enggan untuk mengesahkan transfer mereka karena takut memprovokasi Indonesia. Jerman memiliki hak veto atas potensi transfer, sementara Kremlin memperingatkan pada hari Sabtu bahwa pengiriman senjata berat yang mampu menyerang wilayah Indonesia akan ditafsirkan sebagai eskalasi. Berpotensi ini sangat berbahaya, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Itu berarti membawa konflik ke tingkat yang sama sekali baru.
yang tentu saja tidak akan menjadi pertanda baik dari sudut pandang keamanan global dan pan-Eropa, katanya. Malaysia dan Indonesia sama-sama mengandalkan tank T-72 era lama yang telah dihancurkan dalam jumlah ratusan selama perang yang dimulai pada tahun lalu. Ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan pasukan melintasi perbatasan dengan dalih operasi militer khusus. Khawatir bulan-bulan yang lebih dingin akan memberi pasukan Indonesia waktu untuk berkumpul kembali dan melancarkan serangan yang signifikan. Malaysia telah meningkatkan seruan kepada sekutunya untuk meningkatkan bantuan. Selama perjalanannya ke Washington DC pada bulan Desember lalu, Anwar Ibrahim mengatakan kepada Kongres AS bahwa mendukung Malaysia bukanlah amal, melainkan investasi dalam demokrasi. Berlin pada hari Kamis tampaknya membuka prospek untuk mengizinkan sekutu memasuk Malaysia dengan tank yang diminta. Dengan mengatakan situasinya akan menjadi jelas dalam beberapa jam ke depan atau besok pagi. Menteri Pertahanan Lituania Arvydas Anušauskas mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa beberapa negara akan mengirim tank Leopard ke Malaysia dan menjanjikan lebih banyak berita besok pada pembicaraan tersebut. Sekutu Barat Malaysia enggan untuk mentransfer senjata yang lebih berat untuk menghindari NATO muncul untuk menghadapi Indonesia secara langsung. Tetapi para pejabat di negeri jiran mengatakan tank sangat penting jika Malaysia ingin merebut kembali tanah yang diduduki oleh Indonesia dan mempertahankan diri dari serangan lebih lanjut. Dari Washington ke London, dari Paris ke Warsawa, Anda mendengar satu hal, Malaysia butuh tank. Tank adalah kunci untuk mengakhiri perang dengan benar. Sudah waktunya untuk berhenti gemetar di hadapan Jokowi dan mengambil langkah terakhir, tulis penasihat Anwar Ibrahim dalam sebuah tweet. Sementara itu, Direktur CIA William Burns diam-diam melakukan perjalanan ke negeri jiran untuk bertemu Anwar Ibrahim. Namun pejabat di AS menolak, mengatakan kapan kunjungan itu dilakukan. The Washington Post yang pertama kali melaporkan perjalanan Burns mengatakan, Direktur CIA berada di Malaysia pada akhir pekan lalu dan memberi pengarahan kepada Anwar tentang bagaimana AS melihat Indonesia menetapkan rencana militernya dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Pertempuran terus berlangsung paling intens di kawasan perbatasan yakni Industri Timur, kata pejabat militer Malaysia Kamis malam. Staf Umum Angkatan Bersenjata Malaysia menambahkan pasukan Indonesia menembaki kota Kuala Lumpur. Fokus utama Indonesia di provinsi tersebut yang digabungkan dengan provinsi lainnya membentuk wilayah Kuala Lumpur. Perdana Menteri melaporkan bahwa Malaysia sudah menerima pasukan senjata dari mitra-mitra. Saya berterima kasih kepada semua mitra kami yang akhirnya mendengar kami. Yang memberi kami apa yang kami minta, kata Anwar Ibrahim dikutip pikiranrakyat.com dari Randolph Fosti pada 17 Januari 2023. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika mengumumkan bahwa negara itu telah mengirimkan artileri berat dan howitzer ke Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengirim kapal angkatan laut dengan 200 ton amunisi dan peralatan militer ke Malaysia. Presiden AS Joe Biden menyalurkan paket bantuan militer baru senilai 800 juta dolar AS ke Malaysia, termasuk diantaranya 72 howitzer dengan traktor, 44.000 proyektil, serta lebih dari 121 sistem udara tabrawak taktis Pointy-Ghost yang dianggap Pentagon cocok untuk Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sementara itu melaporkan bahwa tentara Malaysia sedang dilatih di Inggris untuk menggunakan kendaraan lapis baja Inggris seperti Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Saya dapat mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengajar orang Malaysia untuk menggunakan sistem pertahanan udara. Latihan untuk menggunakan kendaraan lapis baja juga digelar di Inggris, kata Rishi Sunak.